Lapangan! Selamat pagi, cikgu! Selamat pagi, cikgu. Selamat pagi semua! Oleh karenanya, kebiasaan apa yang dilakukan di sekolah-sekolah kita tatkala guru masuk, suruh berdiri baru Assalamualaikum warahmatullah atau selamat pagi Pak, ini enggak benar seperti itu. Enggak benar. Ini tidak disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meskipun menurut kacamata manusia itu bagus, namun menurut kacamata syariat tidak boleh seperti itu. Rasulullah SAW pernah melarang seorang itu dihormati dengan cara orang-orang berdiri ketika dia datang. Itu diancam dengan neraka dalam sebuah hadis yang sahih. Sangat disayangkan ini masih banyak berlaku di masyarakat kita ya. Sampai anak sekolah pun seperti itu ya kan. Kalau datang suruh bersiap, hormat berdiri semua ya, gitu ya. Ini diajarkan di sekolah-sekolah sampai pun di kalangan anak-anak yang masih kecil. Ini dilarang dalam hadis yang sahih. Man sarrahu an yatamathala lahu ibadullahi bil qiyam falyatabawwa maq'adahu minan nar. Hadis yang sahih riwayat Bukhari Muslim. فضيلة الشيخ وفقكم الله، اعتاد الناس الوقوف للضيف عند استقباله، فما حكم الوقوف مع العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وكان يكرهه، وهل هو من التعظيم؟ يا أخي ما هو كذا، الوقوف للسلام واستقبال الضيف لا بأس به. الرسول صلى الله عليه وسلم قال للأنصار قوموا إلى سيدكم، يعني سعد بن معاذ، فاستقبال الضيف والسلام عليه لا بأس. الذي نهى عنه الرسول أن تقوموا عليه وهو جالس، يكون الإنسان جالس ويقوم عليه ناس، هذا لا يجوز، هذا فعل فارس والروم، إلا إذا كان يحتاج إلى حراسة. انتبهوا، إذا كان السلطان يحتاج إلى حراسة فلا بأس، أما القيام عليه تعظيما له فهذا لا يجوز وهو جالس. نعم. Inilah akibatnya kalau hadis ditelan mentah, maka benar apa yang disampaikan oleh ulama, al-hadis mudillatun illa lil fuqaha. Hadis itu dapat menyesatkan manusia kecuali bagi orang-orang yang memang ahli fikih, orang-orang yang mengerti tentang ilmu agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sebagaimana biasa, di awal kami tak lupa untuk mendoakan teman-teman semua. Mudah-mudahan inilah bagian yang terbaik dari semua konten saya itu, yaitu mendoakan teman-teman semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmatnya, taufiknya, hidayahnya, maghfirahnya, memberikan kelancaran rezeki, kesehatan, menjadikan kita orang-orang yang beruntung di dunia ini, lebih-lebih di akhirat nanti. Amin Allahumma amin. Jangan alergi terhadap pendapat ulama. Jangan dikira pendapat ulama itu tidak berdasarkan hadis. Pendapat ulama itu semuanya berdasarkan hadis. Tidak ada ulama yang mau menentang, menyelisihi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka dalam memutuskan hukum sudah sesuai dengan kaidah, baik kaidah usul fikih, kaidah fik dan lain-lain sebagainya, berdasarkan nasih mansusnya, ahbabul wurudnya dan lain-lain. Sudah disiplin ilmu pengetahuan untuk mencetuskan, memberikan natijah hukum sudah dikuasai oleh ulama itu, bukan berdasarkan hawa nafsunya. Ingat, tidak ada ulama yang mau menyelisihi Al-Quran dan Sunnah. Daripada kita mengambil terjemahan hadis, terjemahan kemudian difatwakan sendiri, ini bisa sesat dan menyesatkan terhadap orang lain yang mengikutinya. Sebagaimana yang disampaikan oleh beberapa Ustadz Wahabi dengan berbagai narasinya di depan itu. Ini biasakan dilakukan oleh aswaja, baik di sekolah umumnya, apalagi di sekolah-sekolah pesantren itu. Ketika gurunya datang, ketika berpapasan dengan gurunya, maka murid-murid atau santrinya itu berdiri untuk memberikan hormat terhadap gurunya. Dan ini katanya disalahkan. Ini katanya dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri menghormat orang lain. Oke, mari kita sekarang bahas hadis-hadis tersebut. Bagaimana sebenarnya hukum berdiri menghormat orang yang alim, hukum berdiri menghormat orang yang punya fadilah, punya keutamaan dibandingkan kita lah misalnya itu. Bagaimana? Apakah ulama itu berpendapat asal ucap saja, tidak ada hadisnya? Yuk kita sekarang buktikan. Kita sekarang mulai dari kitab Syarah Sahih Bukhari, karangan Ibnu Hajar Al-Asqalani, yaitu kitab Fathul Bari. Ini adalah kitab Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari, karangan Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang saya ini jilid 12. Juznya juz ke-11, kalau halamannya
Ini 43 yang seperti saya ini, cetakannya yang seperti saya silahkan dilihat di halaman 43. 43 dan 42, 42 ya. Babnya bab ke-26 Kitabul Isti'dzan. Silahkan cek itu. Hadis yang disebutkan oleh Ustadz Salafi Wahabi di awal adalah larangannya seperti ini. Man ahabba ayatamassala lahur rijal qiyaman. Di sini ada wajabat lahun nar. Ada lagi yang versinya seperti ini. Man ahabba ayatamassala lahu ibadullah qiyaman. Ada lagi bermacam-macam. Falyatabawwa maq'adahu minan nar. Ada yang seperti ini ya. Nah, sekarang sebenarnya bagaimana? Untuk memadukan, karena ada hadis lain sebenarnya. Ada hadis lagi kumu ila sayyidikum, dan ada lagi bermacam hadis yang menjelaskan seakan-akan ini terjadi pertentangan. Ada hadis yang melarang seseorang untuk berdiri. Oke, sekarang kita bahas. Sebenarnya kita bahas dulu hadisnya ya. Di sini hadisnya kan pakai man ahabba ayyatamassala lahun nasu qiyaman man sarrahu ayyatamassala lahur rijal. Ingat, di sini hadisnya pakai man ahabba ayyatamassala lahun nasu qiyaman. Ini pahami. Ini larangan untuk yang berdiri apa larangan untuk yang ingin dihormat agar orang lain berdiri? Bisa dipahami Anda ini. Jadi mayyatamassala man ahabba ayyatamassala lahur rijal qiyaman. Barang siapa yang senang agar orang lain itu berdiri menghormat pada dirinya, ya, berdiri menghormat pada dirinya, falyatabawwa maq'adahu minan nar. Silahkan ambil tempat duduknya di neraka. Yo, pikir sekarang ini. Ini larangan untuk yang berdiri menghormat apa yang orang lain, mengharapkan orang lain untuk menghormat dirinya. Ayo pikir ini. Jadi artinya barang siapa orang yang senang agar orang lain itu berdiri untuk kedatangannya, untuk menghormat dirinya, falyatabawwa maq'adahu minan nar. Nah, secara akal hadis ini adalah larangan untuk orang yang ingin dihormat agar orang berlain untuknya. Jadi orang lain berdiri menghormat dirinya, bukan larangan kepada orang yang menghormat. Nah, kemudian Ibnu Hajar Al-Asqalani juga menukil perkataan Imam Al-Baihaqi. Wa qala Al-Baihaqi al-qiyamu ala wajhil birri wal ikrami jaizun ka qiyamil ansor li Sa'ad wa Talha li Ka'ab. Berdiri tapi caranya untuk kebaikan dan menghormat orang lain ini diperbolehkan. Karena dasarnya apa? Karena orang-orang Ansor itu berdiri menghormat Sa'ad Tolha. Ini sudah dikerjakan oleh sahabat waktu itu. Jadi Imam Baihaqi menjelaskan boleh berdiri menghormat orang lain. Intinya boleh berdiri untuk tujuan kebaikan, yaitu menghormat orang lain. Karena ini dilakukan oleh kaum Ansor untuk sahabat Nabi Sa'ad dan Tolha ini. Paham? Nah, ya. Sekarang pernyataan Imam Nawawi. Wa qala An-Nawawi. Jadi siapa? Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani juga mengutip pernyataannya Imam Nawawi. Wa qala An-Nawawi fil jawabi an hadisi Muawiyah. Imam Nawawi berkata dalam menjawab hadisnya Muawiyah, innal asahha wal aula balilladzi la hajata ila ma siwahu. Bahwasanya yang asah, yang paling utama, paling soheh, dan hal ini bahkan tidak butuh untuk terhadap pendapat lainnya, anna maknahu zajrul mukallafi ayyuhibba qiyaman nasi lahu. Makna hadis dari Muawiyah ini seperti tadi yang tadi itu, bahwasanya barang siapa itu ya yang senang untuk orang lain berdiri terhadapnya, maka falyatabawwa maq'adahu minan nar. Maksudnya ini adalah zajrul mukallaf, melarang orang yang kalaf ayyuhibba qiyaman nasi lahu. Orang mukallaf ini melarang orang mukallaf untuk senang, biar tidak senang orang lain berdiri untuk menghormat dirinya. Itu maksudnya. Qala wa laisa fihi ta'arrudun lil qiyami bimanhiyin wala ghairi. Hadis ini sama sekali tidak menyinggung masalah larangan berdiri menghormat orang lain itu, sama sekali tidak menyinggungnya.
Wa hadza muttafaqun alaihi. Ini sudah disepakati oleh ulama. Qala wal manhi anhu. Sedangkan yang dilarang Pak Ustadz adalah mahabbatul qiyam. Senang jika orang lain berdiri menghormat padanya. Inilah yang dilarang. Nah, kemudian Ibnu Hajar al-Asqalani juga menjelaskan mengutip pernyataan Imam Al-Ghazali. Wa qad qala Al-Ghazali. Imam Ghazali berkata, al-qiyamu ala sabilil i'zam makruhun. Jika orang lain, kita berdiri untuk orang lain, tujuannya untuk mengagungkan, ini makruh, bukan haram, makruh. Tetapi kalau tujuannya untuk menghormat, maka tidak apa-apa. Jadi al-qiyamu ala sabilil i'zam makruhun wa ala sabilil ikram la yukrah. Tidak dimakruhan. Ini pernyataan Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Fathul Bari, kitabnya Ibnu Hajar al-Asqalani. Silakan ini. Nah, sekarang kita ke kitabnya Imam Nawawi rahimahullah, yaitu kitab Al-Adhkar. Saya ambil dulu. Ini kitab Imam Nawawi. Kitab Imam Nawawi kita tahu bahwa beliau itu adalah min kibari ulama Syafi'iyah, termasuk dari pembesar-pembesarnya ulama Syafi'iyah. Di sini di dalam kitab Al-Adhkar, kalau cetakannya seperti ini, Darul Kutub Ilmiah, silahkan lihat di halaman 369. Faslun. Wa amma ikramud dakhil. Adapun menghormat orang yang baru datang, orang yang baru masuk, bil qiyam, dengan berdiri. Kita menghormat berdiri. Ada kiai, ada ustadz baru datang. Kita di kelas kan biasa seperti itu dia, di kelas-kelas aswaja itu murid-muridnya. Ketika ustadz baru datang, siap, berdiri. Hormat semuanya itu. Falladzi nakhtaruhu annahu mustahabbun. Hukum yang kami pilih bahwasanya berdiri menghormat orang lain itu adalah hukumnya sunnah. Liman kana fihi fadilatun zahiratun. Bagi orang yang memang jelas-jelas mempunyai fadilah, mempunyai keutamaan yang jelas. Apa keutamaannya? Min ilmin, punya ilmu. Bagaimana terhadap guru kita, kiai kita. Au solahin, atau terkenal bahwa orang itu orang baik. Au syarofin, atau orang itu memang terkenal dengan kemuliaannya ya. Au wilayatin ila akhirih. Nah, intinya wa yakunu hadzal qiyamu lil birri wal ikram wal ikhtiram la lirriya. Maka berdiri itu sejatinya intinya untuk kebaikan, untuk menghormat, bukan karena riya, wal ikdam, dan mengagungkan. Kita korelasikan dengan pendapat di Fathul Bari bahwa Imam Ghazali menyatakan qiyam untuk ikdam itu makruh, untuk mengagungkan seseorang itu makruh. Tetapi ketika kita hormat, berdiri untuk menghormat, maka ini tidak dimakruhkan. Bahkan menurut Imam Nawawi dalam kitabnya ini adalah disunnahkan, mustahab. Nah, ini silahkan dibaca sendiri ya, Bi. Jangan manja jadi orang, makanya belajar pertama kali basic untuk mengetahui ilmu agama. Karena ilmu agama kita, agama Islam itu Al-Qur'annya berbahasa Arab, hadisnya berbahasa Arab, dan kitab-kitab ulama juga berbahasa Arab. Makanya belajar, jangan manja.